A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya. Baik ya, kita bertemu lagi ya bersama saya Taufik ya. Jadi hari ini kita akan di video ini kita akan membahas terkait yang kemarin kita bahas ya. Apa itu? Video sebelumnya itu adalah syifa. Ya, syifa. Oke, dakwah sudah kemarin, terus sekarang kita akan bahas syifa. Nah, bagaimana syifa ini tuh turun? Yang perlu diketahui ya saudaraku semua, ya syifa itu bukan hanya untuk sembuh dari sakit, tidak. Jadi syifa itu keseluruhan gitu kan, kebutuhan kita. Contoh ya, yang kekurangan ya nanti akan Allah beri kecukupan. Yang punya hutang, ya kan, yang punya hutang maka nanti lunas hutangnya. Terus yang lagi apa lagi? Yang lagi punya ujian gitu kan, nanti akan lulus ujiannya. Apalagi yang sakit ya, yang sakit bisa sembuh. Apalagi yang belum nikah, yang belum nikah nanti akan nikah insya Allah. Apalagi yang sedih ya, yang sedih akan gembira. Yang hati sempit nyesel gitu kan, nanti akanlah lapang. Apalagi yang cemberut, yang nyurung-nyurung nanti akan bahagia, ya bahagia. Ya apalah ya, silakan dijabarkan sendiri. Jadi syifa nanti banyak. Jadi bukan hanya untuk sembuh ya, bukan hanya untuk sembuh, tapi seluruh yang dibutuhkan kita itu nanti Allah akan berikan. Itu syifa, kesembuhan. Jadi kesembuhan bukan cuma kesembuhan fisik, tapi kesembuhan jasmani dan rohaninya. Nah, jadi seperti ini syifa itu luar biasa kan, ya kan? Punya lunas ya kan, Allah lunaskan insya Allah ya. Oke, bagaimana syifa ini turun? Ya, maka yang pertama syifa ini adalah bagian dari rahmat Allah di situ. Jadi syifa akan turun ketika rahmat Allah turun. Dan rahmat Allah turun ketika maghfirah juga turun. Ya. Dan maghfirah itu apa? Ampunan. Ya, ampunan Allah ya. Jadi ampunan Allah turun, maka rahmat turun ya. Terus maghfirah ini akan turun ketika seorang hamba itu bertaubat. Ketika hamba itu bertaubat. Jadi ketika orang belum bertobat, maka maghfirah gak akan turun. Ketika maghfirah gak akan turun, maka rahmat pun juga gak akan turun. Ketika rahmat gak akan turun, syifa pun tidak akan pernah turun. Nah ini apa tahapannya ya teman-teman semua untuk menggapai syifa di situ. Jadi memang harus apa ya? Ya kita harus betul-betul dari hubungan kita nanti ya memang betul kita membangun hubungan dengan Allah di situ. Hubungan yang menjalin hubungan sebaik-baiknya dengan Allah. Contoh nih ya. Kita sakit terus habis itu kita mau ruqyah gitu kan. Kira-kira turun nggak sifatnya? Belum tentu. Dia sakit, dia nggak sholat, bisa nggak turun sifatnya? Ya nggak bisa, karena dia belum
bertobat. Dia sakit tapi masih bermaksiat, bisa nggak turun sifatnya? Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Sifat ini kesembuhan, nggak akan kambuh lagi, selesai gitu, selesai masalahnya itu. Itulah sifat. Maka dari itu ketika kita masih ada maksiat, ya karena kita memang nggak luput dari maksiat kan, maka yuk tobat, bismillah ya. Terus bertobat, beristighfar, terus beristighfar. Luar biasa ya nanti. Nah, yang rezekinya seret, nanti Allah akan lapangkan rezekinya ya. Oh ini dah, lapangan rezekinya. Nah, ini sudah ada. Nanti, wah saya susah. Ini sifat. Insya Allah ya. Nah, maka step-stepnya adalah yuk kita tobat, kembali kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Agar turun maghfirahnya, ampunan Allah turun, dan ampunan Allah turun beserta rahmatnya, dan rahmat Allah itu luas. Bagi yang masih bermaksiat, bagi yang masih memiliki keburukan-keburukan, maka udah tobatlah. Rahmat Allah tuh, waduh luas sekali. Ustaz saya sakit gak sembuh-sembuh, sudah saya dokter semua, sudah obat semua saya konsumsi, dan divonis sakitnya gak sembuh. Yakinlah ya, syifa itu dari Allah. Allah yang menyembuhkan. Pastikan itu sudah. Harus Bapak lebih yakin lagi. Kalau gak ada obat gak ada obat untuk penyakitnya, maka Al-Qur'an yang akan menyembuhkan di situ. Ya, Insya Allah Al-Qur'an akan menjadi syifa bagi kita di situ. Ya, Qul huwalladzina amanu hudaw wa shifa. Ya. Katakanlah wahai orang yang beriman, ya kan? Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk dan juga syifa, penyembuh ya. Nah ini yang luar biasa. Jadi ini yang kita kejar sebenarnya ya. Termasuk ketika proses ruqyah ya. Ini termasuk ketika proses ruqyah, dan juga para terapis ruqyah di sini. Jadi nggak perlu kita metode yang the best, metode yang udah pakai teknik ini, teknik itu, teknik ini, capek kita, ya kan? Teknik yang terbaik bagaimana rahmat Allah turun ketika terapi itu berjalan. Nih, bagaimana rahmat Allah turun ketika terapi itu berjalan, ruqyah itu berjalan. Contoh nih, kita mau meruqyah di sini, bagaimana rahmat Allah turun di ruangan ini, kurang lebih begitu. Ketika rahmat Allah turun, luar biasa nanti kesembuhan itu, sifat itu akan datang. Makanya itu saya pribadi ya, nggak pakai teknik ini begitu, capek lah ya. Kita paling baca doang. Bagaimana mengajak teman-teman semua agar untuk bisa bertobat jika ada maksiat, untuk mendapatkan apa? Maghfirah ini didapatkan, nanti rahmat Allah dapat turunkan, dan syifa akan didapatkan insya Allah. Nah ini tahapannya untuk mencapai kesembuhan. Nah, ini luar biasa ini. Ingat ya, syifa bukan hanya untuk sembuh, bukan hanya untuk sembuh ya, tapi semuanya itu syifa dari Allah. Maka dari itu ada 4 hal syifa ya. Silakan disimak di video sebelumnya untuk memahami apa itu syifa. Apa aja yang harus didapatkan dengan syifa. Oke, ya ini di sini ya. Nah, yang kembali lagi ya saya sampaikan tadi ya, saya sentil sedikit ya. Syifa ini kan dari Allah ya kan. Ini untuk hambanya, begitu kan ya. Nah, anggap begini ya. Ini hambanya begini gitu. Ini dari Allah. Nah, syifa kan anggapannya gini lah, turun begini ya. Bagaimana turun kepada hambanya kan? Rahmat Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, dan syifa itu turun kepada hambanya. Maka di sini kita harus memperkuat sinyal ya. Jadi penghubung kita itu adalah sinyal, frekuensi ya. Jadi frekuensi. Jadi bagaimana frekuensi kita itu bisa bagus? Kalau bahasa HP kan sinyal gitu kan. Kalau frekuensi kita bagus, maka downloadnya cepat. Maka syifa ini akan cepat. Ya. Contoh, saya udah ruqyah sebulan Ustaz, 10 kali Ustaz, tapi belum dapat gitu kan, belum ada kesembuhan. Bisa jadi frekuensinya lemah. Ya. Bisa jadi frekuensinya lemah. Frekuensi dengan apa? Frekuensi dengan Allah. Jadi hubungannya dengan Allah itu lemah. Maka dari itu harus diperkuat lagi frekuensinya. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah sholat, ya kan? Semua lah, sholat, zikir, terus baca Quran dan majelis ilmu. Itu boleh datangkan untuk memperkuat frekuensi kita.
Bagaimana lagi untuk memperfrekuensi? Lakukan ibadah-ibadah. Ya. Ibadah. Wajib, sunnah mulai dilakukan, ya. Yang wajib-wajib dibenerin semuanya. Yang sunnah-sunnah mulai dihidupkan semuanya. Itu akan memperkuat frekuensi kita dengan Allah. Sehingga kalau frekuensinya kuat, ya kan? Sinyal kita 4G, kita mau download cepat. Cepat. Ya. Sinyal kita lemah, ya kan? Ya, sinyal kita lemah, ya. Kita mau download lambat pastinya. Nah, gambarannya begitulah kira-kira. Bagaimana sifat itu turun kepada hambanya. Ya. Ustaz, jaringannya sinyalnya apa? Jaringannya jelek gitu kan ya. Rahmat Allah itu besar, ya. Sinyal Allah itu besar. Kita aja yang cuman nggak bisa mengambil ininya. Siapkan ya, siapkan tempat sebesar-besarnya, maka nanti rahmat Allah akan turun di situ, ya. Seperti itu insyaallah. Baik, ini ya bagaimana kita mencapai syifa. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pola ya untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya itu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, insyaallah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Masih tetap bersama saya Taufik Rahmati Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.